Rapat koordinasi implementasi program Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah bersama pemerintah daerah digelar di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Kegiatan ini dihadiri langsung oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Muti, Gubernur NTT Belki Lakalena, serta anggota DPR RI Komisi 10 Anita Jakobaga. Dalam rapat tersebut, sejumlah isu strategis pendidikan menjadi pembahasan utama, mulai dari pemerataan tenaga pendidik hingga penguatan kebijakan daerah yang selaras dengan program nasional. Salah satu sorotan penting adalah masih banyaknya sekolah di Nusa Tenggara Timur yang belum memiliki kepala sekolah definitif. Data yang disampaikan menunjukkan sebanyak 1.211 sekolah di wilayah ini masih mengalami kekosongan jabatan kepala sekolah. Pada tahun 2025 juga tercatat sebanyak 203 kepala sekolah memasuki masa pensiun. Sehingga kalau dihitung total kebutuhan kepala sekolah di seluruh provinsi NTT ini ada 1.211 kepala sekolah yang kosong. Data ini menunjukkan bahwa penguatan tata kelola dan kepemimpinan sekolah masih menjadi perhatian penting karena kepala sekolah memiliki peran strategis dalam memastikan mutu pembelajaran, pengelolaan satuan pendidikan, serta penguatan budaya sekolah di sekolah agar dapat berjalan dengan optimal. Kondisi ini dinilai berdampak langsung terhadap tata kelola pendidikan di tingkat sekolah, termasuk pengambilan kebijakan, manajemen pembelajaran, hingga pengelolaan anggaran. Anggota DPR RI Komisi 10 juga mendorong agar kebijakan afirmatif diberikan kepada daerah-daerah dengan keterbatasan sumber daya, seperti NTT guna memastikan akses pendidikan yang berkualitas dapat dirasakan secara merata. Kerja keras untuk NTT. Tetapi catatan penting untuk Pak Gubernur dan semua kepala daerah hari ini. Saya boleh kencang setengah mati di sana, anggaran boleh besar. Tetapi kalau Bapak Gubernur dan semua Bapak Kepala Daerah diam, nggak bisa juga dana itu terserap dengan baik. Tidak bisa semua program itu terserap dengan baik. Ini contoh kecil, masalah kecil sebetulnya. Kepala sekolah. Apakah Bapak Gubernur dan Bapak Ibu Kepala Daerah merasa kepala sekolah itu tidak penting? Satu contoh, itu kecil sekali, tapi itu dampaknya besar. Saya berharap mungkin Bapak-Bapak Bupati dan Bapak Gubernur tolong dilihat sekolah mana itu yang tidak ada kepala sekolahnya. Tolong Pak. Siapa tahu itu sekolah yang rusak, yang membutuhkan revitalisasi. Bagaimana dia mendapat revitalisasi kalau kepala sekolahnya tidak ada? Kalau kepala sekolah tidak ada berarti dapodiknya berantakan, itu sudah pasti. Sementara syarat untuk menerima revitalisasi dana BOS dan sebagainya, itu data dapodik harus baik. Saya mohon perhatian penting untuk pemerintah daerah. Saya bicara sebagai wakil rakyat ya Pak. Saya bicara sebagai wakil rakyat yang cukup memperjuangkan anggaran, tapi sedih ketika ini baru dibuka tadi. Melalui rapat koordinasi ini diharapkan sinergi antara pemerintah pusat dan daerah semakin kuat dalam menjawab berbagai tantangan pendidikan di Nusa Tenggara Timur, khususnya dalam memastikan setiap sekolah memiliki kepemimpinan yang optimal. Dari Kupang, Rian Bu Ilima melaporkan untuk Timor TV.